Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Densi Ramadan. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai materi PPT saya, itu yang berjudul Konsep dan Pengembangan Pembelajaran IPS SD pada Kurikulum 2013 dan IKM. Baiklah, yang pertama, konsep dan pengembangan pembelajaran IPS pada kurikulum K13. Konsep kurikulum K13 ini, teman-teman, ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, serta menganalisis gejala dan masalah sosial masyarakat ditinjau dari beberapa aspek kehidupan. IPS diajarkan pada pendidikan pada sekolah dasar dan menengah sebagai dasar atau pengantar dalam mempelajari studi sosial atau ilmu sosial di tingkat yang lebih lanjut. Kurikulum IPS SD mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mulai dari kurikulum 45 sampai ke kurikulum Merdeka pada saat ini. Adapun rancangan dari kurikulum K13 itu meliputi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti ini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor. Kemudian pada kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema tertentu. Nah, dan selanjutnya, teman-teman, yaitu pendekatan saintifik pada kurikulum K13. Apa sih pendekatan saintifik itu? Pada pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang terpusat kepada siswa, bukan kepada guru, atau bukan teacher center, melainkan student center. Guru hanya sebagai fasilitator yang mendampingi siswa dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Adapun beberapa langkah yang harus kita kenali mengenai pembelajaran saintifik ini, yaitu yang pertama, mengamati dan menalar. Siswa harus bisa mengamati dan menalar yang bagus. Dan yang kedua, menanya atau bertanya serta berkomunikasi yang bagus. Hal ini sangat berpengaruh penting dalam pembelajaran saintifik ini, karena bertanya dan berkomunikasi ini suatu kegiatan sosial yang harus dikuasai atau dipelajari oleh siswa agar bisa memperlancar dalam proses pembelajaran saintifik. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi atau eksperimen. Tentunya mengumpulkan informasi atau eksperimen ini juga tidak kalah penting dalam pembelajaran saintifik di kurikulum K13. Mengapa? Karena pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya yaitu menambah wawasan dan pengetahuan siswa, karena pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Adapun model-model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kurikulum K13 yaitu yang pertama, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua, Project Based Learning. Siswa bisa menghasilkan suatu project atau produk. Yang ketiga, yaitu Discovery Learning. Nah, dan selanjutnya
kita beralih ke materi IKM atau kurikulum merdeka. Adapun kurikulum merdeka merupakan seperangkat program pendidikan yang dirancang oleh pemerintah atau menteri serta dilaksanakan oleh instansi pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang sudah dirancang. Pembelajar IPS pada kurikulum merdeka ini tentu memiliki tujuan yaitu memulihkan pembelajaran dari adanya dampak COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada tahun 2019 yang lalu. Ketertinggalan pembelajaran ini merupakan salah satu bahaya atau efek negatif dari pandemi di tahun lalu. Adapun kurikulum merdeka ini merupakan salah satu program Kemendikbudristek yaitu Merdeka Belajar. Artinya, siswa dapat memiliki kebebasan aktif, kreatif, serta psikomotornya untuk melakukan sesuatu tanpa terhalang oleh suatu apapun. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berjiwa gotong royong, berbineka tunggal ika, bernalar kritis, serta kreatif. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasannya ilmu pengetahuan sosial ini bukanlah suatu disiplin ilmu, melainkan sebuah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial atau kehidupan di sekitar kita, yang mengkaji, menggabungkan ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi, dan humaniora seperti aspek norma, nilai, bahasa, seni, dan budaya yang relevan pada abad 21 ini. Pembelajaran abad 21 diartikan sebagai suatu proses dalam belajar mengajar yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Kegiatan ini bertujuan dalam membentuk siswa dalam belajar dan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, pembelajaran pada abad 21 ini tidak terjadi atau tidak akan bersifat monoton seperti pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Ada 4 prinsip pembelajaran pada abad 21 ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus berpikir kritis serta bisa memecahkan masalah yang dihadapi secara mandiri dan dewasa. Yang kedua, yaitu dapat berkomunikasi dengan baik antar sesama teman atau orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Yang ketiga, yaitu kreativitas dan inovasi. Tentunya pada pembelajaran abad 21 ini teman-teman dituntut untuk harus mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kenapa? Karena kreativitas ini akan menunjukkan suatu kespesialan bagi teman-teman sekalian di mata orang lain. Yang selanjutnya yaitu bisa membaur antar sesama atau bisa berkolaborasi. Kolaborasi ini dikaitkan juga dengan hubungan sosial tadi, yang mana antar sesama harus bisa menjaga hubungan baik dan tidak terjadi perpecahan belah. Dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan, yaitu pada kurikulum 2013 atau kurikulum ke-13 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas kepada siswa
atau peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan masa depan, masa kini, masa depan, dan masa selanjutnya. Tetapi pada kurikulum Merdeka, siswa dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21 melalui penerapan proses pembelajaran berbasis pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.